Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan suatu kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, mobil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 22, 23, 24, tentunya masih di dalam bulan Desember 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi untuk temanya, kebenaran apakah yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, ya disimak, jangan di skip, ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya, semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengacak, atau nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general luas gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang akurat tentang suatu kebenaran. Kan seperti itu ya. Oke ya sobat ya, langsung saja saya akan menarik energi dari kalian dulu, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo, artinya ya zodiak Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya kita lihat untuk asmara dulu 3 hari ke depan. Virgo, kartu asmara kalian, kartu utama muncul petunjuk Knight of Cup, yaitu ada prajurit naik kuda putih membawa cup ya. Dikonfirmasi sama kartu The Tower, yaitu ada tower ujungnya tersambar petir ya, 2 orang terpelanting jatuh.
Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo, di mana asmara kalian kartu utama muncul petunjuk King of Cup. Artinya bisa dikatakan secara energi kartu di sini kelihatannya Virgo, sahabat Virgo mempunyai pandangan ke depannya tentang hal-hal suatu asmara. Mungkin bisa dikatakan sahabat Virgo ini mempunyai pandangan ke depan itu ya artinya bagaimana untuk bisa menyetabilkan. Ya, jadi kalian di sini mempunyai pemikiran ya, mempunyai harapan, mempunyai angan-angan bagaimana asmara ini agar berjalan lebih stabil. Karena saya menangkap di sini ya bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin ya, khususnya nanti di 3 hari ke depan ini kelihatannya asmara kalian sedang goyah ya untuk sahabat Virgo gitu loh. Jadi belum menemukan titik maksimal antara kesestabilan gitu loh. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, rasa saling menyayangi ya, saling pengertian itu mungkin masih belum bisa kalian peroleh. Kira-kira seperti itu di 3 hari ke depan. Karena apa? Karena di sini kelihatannya zodiak Virgo ingin adanya suatu perkembangan yang stabil, tetapi ketika zodiak Virgo ini punya suatu apa ya pandangan ke depan untuk bisa menyetabilkan. Lagi-lagi di sini terlihat adanya suatu pergerakan yang sangat lamban di sini. Saya nggak tahu kenapa, yang jelas di sini menggambarkan secara energi kartu mengatakan bahwa zodiak Virgo ketika menginginkan adanya suatu kestabilan ini terkesan lamban gitu loh. Ya, saran saya ketika kalian punya pandangan ke depan, punya angan-angan ya, punya pemikiran bagaimana asmara kalian agar bisa stabil, ya segera jalankan. Ketika kalian sudah menemukan solusi mana yang terbaik menurut kalian, ya jalankan gitu loh. Agar apa? Agar mungkin yang bermasalah itu kembali stabil. Kan kira-kira seperti itu. Jadi jangan terkesan lambat ya untuk Virgo ya. Apapun itu ya, sekali lagi apapun itu ketika kalian menginginkan kestabilan intinya ya, sekali lagi intinya ketika kalian ingin menemukan kestabilan dalam hubungan asmara, ketika kalian mempunyai pemikiran, mempunyai pandangan ke depan dan sudah mendapatkan solusi, oh nanti seperti ini yang harus saya jalankan, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika itu memang pas, ya segera jalankan. Nah, maksud saya di situ, jangan terkesan lamban di sini. Karena saya menangkap di sini kenapa? Nah, karena saya menangkap di sini bisa saja ini adanya faktor apa ya? Kartu konfirm kalian muncul petunjuk di tower. Artinya bisa saja ini adanya faktor kekurang stabilan gitu loh. Nah, makanya saya mengatakan di sini ketika kalian adanya suatu masalah ataupun problem segera selesaikan. Nah, kan seperti itu. Karena saya menangkap di sini kelihatannya akan menemukan sebuah apa ya kekurang harmonisan di sini gitu. Ada suatu permasalahan yang itu bisa dikatakan apa ya adanya pihak ketiga di sini. Gitu. Jelas adanya suatu tembakan black magic yang akan kalian rasakan di sini. Contoh ya ini contoh mungkin dulu ataupun kemarin asmara kalian sempat bagus. Nah, terlebih-lebih nanti di 3 hari ke depan ketika kalian merasakan sesuatu asmara kalian sedang goyah ataupun mungkin sedang adanya suatu apa ya pertengkaran sama pasangan kalian, adanya suatu perselisihan. Nah, jangan heran lah ataupun jangan kaget kalian. Karena kalian jelas tertembak di sini gitu loh. Adanya pihak ketiga yang dimana itu membuat asmara kalian yang semula itu baik berjalan lancar tiba-tiba ada suatu energi hitam dan itu akan membuat suasana menjadi panas asmara kalian. Harap berhati-hati ya untuk zodiak Virgo ya. Harap waspada karena di sini melambangkan apa? Energi asmara kalian lagi kurang baik-baik saja gitu loh. Ya, apalagi kalian adanya suatu pandangan ke depan dan ini terkesan adanya suatu apa ya? Tertahan gitu loh. Jadi kalian untuk menjalankan apa yang menjadi solusi itu seakan-akan tertahan di sini sobat. Memang itu efeknya gitu loh. Efek dari energi tembakan black magic. Seperti itu. Agar kalian apa? Agar kalian ketika mempunyai pandangan ke depan, mempunyai solusi akan hal kestabilan itu agar tidak berjalan lancar gitu loh. Nah, makanya seakan-akan di sini tertahan padahal kalian sudah punya angan-angan, sudah punya pemikiran. Oh, saya ada masalah yang harus saya kerjakan harus seperti ini biar damai, biar dana. Di situ loh yang saya maksud. Jadi kalian itu sulit untuk menjalankan solusi kalian di sini. Adanya suatu pergerakan yang sangat lamban di sini. Makanya sedang tidak baik-baik saja di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Di sini Virgo kartu utama kalian muncul Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Dikonfirmasi sama kartu The Empress, ada wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini kelihatannya apa ya banyak kekecewaan ini kalau saya rasakannya. Mungkin banyak kekecewaan ataupun banyak kesedihan di sini. Kenapa seperti itu? Ya mungkin
karir kalian selama ini ataupun pekerjaan yang sedang kalian jalani selama ini. Mungkin akhir-akhir ini kurang bisa maksimal gitu. Bisa saja ini membuat beban berat buat kalian. Ini misal kalian sudah bekerja keras ya, terus hasilnya itu loh tidak sepadan gitu loh, tidak seimbang eh, dengan tenaga yang sudah kalian keluarkan. Kira-kira seperti itu di sini. Jadi bisa dikatakan sedikit banyak kalau mengenai pekerjaan ataupun karir ya, khususnya di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya Virgo apa ya, istilahnya tuh ada suatu rasa kekecewaan di sini gitu loh. Ada rasa kekecewaan, ada rasa kesedihan ya, gitu loh. Itu tadi kenapa kecewa, kenapa bersedih ya, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Mungkin tidak seimbang dengan pencapaian hasil yang kalian inginkan gitu loh. Mungkin secara pencapaian target lah, secara terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Di sini terasa belum bisa kalian capai meskipun kalian berjuang cukup keras di sini. Makanya tergambarkan 3 pedang menusuk hati. Ya, seperti itu. Artinya belum ada kesinkronan artinya belum ada kesinkronan ya, dan kalian serasa serasa di kalian itu bersedih, adanya suatu kekecewaan sih. Seperti itu. Nah, kartu confirm kalian mengatakan di sini muncul the Empress. Artinya apa? Artinya di sini bahwa kalian itu sebetulnya ya, ini berharap adanya suatu kestabilan gitu loh dalam hal pekerjaan. Agar apa? Agar kalian mendapatkan sebuah kemakmuran ya, ataupun sebuah eh, perkembangan di sini. Tetapi itu semua seakan-akan tertahan sobat gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan Virgo ini tertembak di masalah asmara gitu loh. Bisa saja ini efek ya, gitu loh. Efek larinya ke masalah karir ataupun ke masalah pekerjaan. Makanya apapun yang akan kalian capai di sini seakan-akan tertahan gitu loh. Padahal kalian menginginkan adanya suatu kemakmuran loh di sini. Ya, menginginkan adanya suatu keberhasilan, kestabilan, lah minim adanya suatu pencapaian target itu yang kalian kejar. Cuman di sini seakan-akan apa ya, masih ada suatu energi kerumitan sobat di sini. Nah, gitu loh. Jadi belum bisa pas lah untuk kalian bisa mencapai masalah kestabilan kira-kira di situ. Kita lanjut untuk keuangannya. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 9 cup. Itu ada 9 cup tersusun rapi sama orang yang sedang duduk ya. Dikonfirmasi sama kartu 4 pentacles, 4 of pentacles. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Virgo ya. Ini muncul 9 cup, artinya secara keuangan ya, mungkin secara kerezekian. Kelihatannya akan ada suatu rezeki yang masuk ya untuk zodiak Virgo di sini. Akan ada rezeki yang masuk ya. Kalian akan mendapatkan sebuah keuangan lah. Minimal adanya suatu kesenangan, adanya suatu kenyamanan. Kenapa itu bisa terjadi ya? Mungkin karena kalian akan dihantam sebuah pemasukan keuangan. Cuman saran saya, kartu confirm mengatakan di sini ada Four of Pentacles. Ya, ketika kalian mendapatkan suatu hantaman rezeki nantinya ya di 3 hari ke depan mendapatkan sebuah pemasukan keuangan. Saran saya di sini kalian harus ada suatu pengontrolan sobat. Gitu. Jangan terlalu royal ataupun jangan terlalu loss untuk pengeluaran. Ya. Gunakan ataupun manfaatkan pemasukan keuangan kalian sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kalau kalian mengeluarkan uang sesuai kebutuhan itu akan enak gitu loh, akan tertata gitu loh. Akan ada suatu seket-seket, akan ada suatu penyetopan. Nah, itu kalau berdasarkan kebutuhan. Tetapi begitu sebaliknya, ketika kalian mengeluarkan uang ini berdasarkan keinginan, itu akan cepat habis di sini. Gitu loh. Akan cepat habis gitu loh. Karena kalau kita menuruti keinginan ya nggak ada habisnya gitu loh. Makanya di sini menggambarkan bahwa kalian juga adanya suatu kefokusan, kalian menggambarkan adanya suatu rasa kekonsentrasian bagaimana agar keuangan kalian itu bisa seimbang. Karena di sini akan ada 2 faktor sobat itu. 1, bisa saja kalian akan dihantam sebuah kerezekian ya. Nantinya khususnya di 3 hari ke depan, itu faktor ke-1. Nah, faktor kedua sobat, bisa saja ini masih sebagai harapan gitu loh. Bahwa kalian itu berharap, bahwa kalian itu mempunyai keinginan agar ada keuangan yang masuk, agar ada kerezekian yang masuk, biar kalian bisa nyaman, bisa tentram, bisa tenang. Nah, ini sekali lagi ya, bisa adanya suatu harapan, masih harapan, belum adanya suatu hantaman rezeki. Karena bagaimanapun kartu confirm kalian mengatakan di sini 1, ketika kalian mendapatkan suatu hantaman rezeki
khususnya yang saya sudah jelaskan di faktor pertama, itu kalian harus menjaga sobat, jangan sampai loss seperti yang saya katakan tadi. Nah, ketika kalian memasuki faktor kedua ya, yang saya katakan ini masih harapan, belum adanya suatu pemasukan rezeki ya. Di sini jelas menggambarkan ketika saya mengatakan kalian masuk di faktor nomor 2, masih adanya suatu harapan, masih adanya suatu keinginan ya. Nah, di sini menggambarkan apa? Bahwa kalian itu sedang berfokus gitu loh. Kalian sedang berfokus agar bagaimana menjaga keuangan kalian agar tidak bertambah minus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya ada yang dihantam rezeki, ada yang masih belum dihantam rezeki. Ini kartu ini menandakan seperti itu. Karena sama-sama menandakan adanya suatu ketenangan. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kartu confirm ini mengatakan ketika kalian dihantam suatu faktor yang pertama, adanya keuangan nyawa yang masuk, adanya suatu kerezekian yang kalian dapatkan nantinya di 3 hari ke depan. Kalian di sini harus disuruh berkonsentrasi sobat gitu loh. Jangan sampai loss untuk pengeluaran. Sekali lagi ya, ketika kalian masih adanya suatu harapan, tidak ada pemasukan keuangan, apalagi belum ada suatu kerezekian yang lancar, di sini hanya berpesan bahwa kalian kelihatannya selalu berfokus, selalu berkonsentrasi untuk menjaga keuangan agar tidak bertambah minus. Kira-kira di situ ya penjelasannya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ini. Oke, untuk asmara Virgo ya, di 3 hari ke depan setelah saya deteksi dengan cara penerawangan di sini jelas ya bahwa kebenaran yang terungkap di sini kelihatannya, kebenaran yang akan terungkap di sini kelihatannya zodiak Virgo masih mengalami kesulitan ya untuk masalah kestabilan, khususnya di 3 hari ke depan. Kalian masih terlihat adanya suatu masalah ini ya, karena juga ada yang berhubungan dengan pekerjaan, ada yang berhubungan dengan suatu keuangan. Akhirnya apa? Akhirnya timbul masalah di sini sobat. Nah, itu pun masalahnya tidak wajar gitu loh. Kenapa kok sampai timbul masalah seperti itu? Ya memang ada suatu pihak ketiga gitu loh. Adanya suatu orang yang memukul kalian dari belakang, orang toksik, orang iri sehingga menembakkan energi black magic, membuat aura kalian tertutup. Makanya di sini energi kalian kurang bisa stabil. Adanya suatu bentrok sama pasangan. Sekali lagi ya, kebenaran yang terungkap kelihatannya zodiak Virgo harus waspada. Bisa saja ini ada hal yang kurang baik di asmara kalian. Yaitu tadi, kenapa kurang baik? Ya mungkin adanya suatu situasi yang memanas. Seperti itu, belum adanya kesestabilan. Seperti itu ya. Kalau secara pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya. Ini 50-50 ya. Di bagian zodiak Virgo nantinya bisa saja adanya suatu rasa kesal, rasa kecewa ya. Karena sudah bekerja keras tetapi belum bisa menemukan hasil. Itu yang 50% ya. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini akan ada hal bagus ya. Bisa saja di sini akan ada suatu apa ya, kejutan-kejutan. Apa artinya kejutan-kejutan? Ya mungkin kalian akan mendapatkan suatu pencapaian target karena kalian masih tergantungan dengan adanya the Empress, adanya suatu perkembangan di sini. Itu adanya suatu pertumbuhan. Bisa saja seperti itu. Jadi membuat kalian senang, membuat kalian enjoy di sini gitu. Ingat ya, 50-50. Jadi tergantung kalian. Ketika kalian di 3 hari ke depan tidak ada masalah, ya syukur alhamdulillah gitu loh. Artinya kalian tepat mendapatkan the Empress gitu loh. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan, mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan nanti di 3 hari ke depan ya, kalian menemukan kok belum stabil, kok masih banyak problem ya. Mungkin apa ya, cita-cita kalian, harapan kalian belum bisa kesampaian ya, berarti kalian jelas gitu loh. Mendapatkan adanya suatu Three of Swords. Artinya ada suatu kekecewaan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian sudah semangat tetapi itu berimbas kurang bisa menyenangkan kalian. Karena memang energi black magic ini ketika itu menyangkut di asmara itu, ketika dibiarkan, sering saya mengatakan itu akan merambat sobat. Bisa saja di pekerjaan, bisa saja di keuangan. Seperti itu ya. Jadi jelas ini kalau masalah pekerjaan 50-50. Ada yang diuntungkan, ada yang dibuat kecewa.
Kira-kira di situ. Artinya dibuat kecewa ya belum bisa menemukan kestabilan karena ada suatu energi tertutup di sini. Itu harus dinetral sobat ya. Nah, lanjut ya, di masalah keuangan. Setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya. Bisa dikatakan 50-50. Ada yang dihantam rezeki nantinya di 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan keuangan yang masuk entah dari mana datangnya. Itu yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini masih stuck ya. Gitu loh. Ketika kalian mendapatkan uang, ya pengeluaran kalian juga besar. Gitu loh. Bisa saja ini mendapatkan pemasukan yang kecil tetapi pengeluaran kalian besar. Artinya tidak ada keseimbangan di sini. Ya sekali lagi ya, yang 50% itu akan bagus, kalian akan dihantam keuangan yang masuk, dihantam rezeki, membuat kalian senang. Itu yang 50%. Sekali lagi, yang 50% satunya lagi, bisa saja kalian mendapatkan uang ya, tetapi itu juga cepat keluarnya, cepat habis. Nah, salah satunya mungkin kalian mendapatkan rezeki kecil, pengeluarannya besar. Nah, itu kan merugikan kalian. Itu yang saya maksud sobat. Ya semoga apapun itu ya, ketika saya mengatakan 50-50, semoga yang 50% yang baik, yang positif itu mengena sama kalian. Khususnya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu harapan saya sobat ya. Jadi semoga bisa dipahami sobat ya. Jadi yang jelas Virgo tertembak kali ini kalian tertembak di faktor asmara ya. Ingat ya, itu segera dinetral. Ketika itu tidak dinetral, sering saya mengatakan itu akan berimbas. Jangan sampai kalian itu sampai habis-habisan ya, sampai hancur-hancuran ya. Semakin hari semakin ada suatu kemerosotan, dia banyak dihantam masalah ya, karena memang belum ada suatu penetralan sobat gitu. Kalau bisa dinetral ya untuk sahabat Virgo, ketika kalian bisa caranya ya monggo dinetralkan sendiri. Ketika kalian tidak tahu ya silakan, tidak ada salahnya konsul sama orang-orang di bidangnya. Kita sharingkan ya, siapa tahu kita mendapatkan solusi, akhirnya aura kita bisa terbuka kembali. Nah, seperti itu ya. Ini kalau masalah keuangan Virgo ini kelihatannya masih banyak kesulitan gitu loh. Ya, seperti itu ya. Bahkan di pekerjaan. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan ya. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya, silakan sikapi dengan bijak sobat ya, karena ini kan bersifat general luas, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir ya, sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah itu di luar logika, jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau hancur-hancuran, karena sudah banyak seperti itu ya, sudah adanya suatu masalah di luar logika tapi dibiarkan, terkesannya diabaikan ya. Nah, itu akan menjadi suatu apa ya, suatu kemerosotan gitu, banyak problem. Nah, seperti itu ya, jadi harus segera ditangani, itu saran saya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menangani ataupun untuk menanggulangi, karena ini kan di luar logika ya. Mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan kita akan bisa lancar masuk. Nah, seperti itu ya, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, seperti itu, minim harus adanya suatu ikhtiar, adanya suatu perjuangan. Ketika itu kita sudah menjalankan adanya suatu perjuangan dan ikhtiar, ya kunci terakhir apa ya, harus ikhlas gitu loh. Harus ikhlas, harus yakin bahwa nasib juga akan berubah karena kita mau mengubahnya yang lebih baik. Kira-kira di situ. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Virgo ya, kalian harus tetap semangat ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.